Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, ya, yaitu mengenai pendugaan parameter. Kalau yang minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai pendugaan parameter untuk nilai rata-rata ya. Oke. Untuk hari ini kita akan discuss mengenai pendugaan parameter untuk nilai proporsi dan nilai variansi. Oke. Pada dasarnya masih sama ya konsepnya dengan yang saya jelaskan di minggu kemarin. Ini dengar nggak? Dengar Pak. Dengar Pak. Oke, ya. Ya, masih sama dengan yang minggu lalu, sebetulnya konsepnya sama ya. Cuman ini ada sedikit penyesuaian aja di dalam rumusnya. Kita tahu bahwa P topi ya itu adalah proporsi dari sampel ya. Proporsi itu apa sih? Proporsi itu adalah banyaknya suatu bagian gitu ya dari keseluruhan bagian tersebut gitu. Misalkan ya ada sampel 100 orang gitu ya atau 100 barang ya, 100 barang nih. Ini kan secara keseluruhan sampel N-nya ada 100 ya. Ini 100 barang ya. Kemudian ada barang yang oke-nya itu, barang oke ya. Itu ada 20 ya, ada 20. Nah, kalau saya tanya, kalau begitu berapa proporsi barang oke di dalam sampel yang 100 ini? Nah, maka jawabannya adalah P topinya sama dengan gimana? 20 per 100 ya, atau 0,2. Hampir mirip dengan persentase ya. Kalau persentase kan tinggal dikali 100% gitu ya. Kalau proporsi ya biasanya angka desimal ya. Gitu. Jadi sekali lagi proporsi itu adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian ya, suatu bagian jenis ya, satu jenis dibagi dengan total ya. Sebaliknya kalau misalkan saya tanya ini berapa proporsi NG-nya, berarti cara mencarinya adalah gimana? Kebalikan dari P ya, kebalikan dari P itu adalah Q ya. Q-nya berapa? 80/100. Iya, 80/100 atau 1 dikurangi P. Gitu ya. 1 dikurangi 0,2 kan gitu kan? Sama dengan 0,8. Sama aja ya. Sama aja dengan tadi. Dengan sisanya kan 80. Ya udah 80/100 ya. Jadi cara mencarinya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Q dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi P. Ya, ini adalah proporsi. Kebalikannya ini Q ya. Oke, kalau dikali 100% ya namanya persentase ya. Jadi tolong bedakan. Kalau proporsi biasanya dalam bentuk desimal. Kalau persentase dalam bentuk persen. Oke, seperti apa rumusnya? Nah, rumusnya itu seperti ini ya. Ini sebetulnya sama dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan di sini X bar.
Ya, di sini X bar. Ya. Kalau ini di sininya itu adalah P topi. Ya. Di sini P topi. Kemudian untuk batas bawahnya sama ya. Nih. Batas bawahnya ini ya. Apa samanya? Batas bawahnya, nah ini P minus. Kalau batas atasnya apa? P. Halo? P plus. P plusnya Apa? ya. P plusnya. Pak. Oke, jangan ditinggalin ya. Enggak, Pak. Ya. Terus ini ada Terus penyesuaian. memantau, Pak. Ya, ini ada penyesuaian rumus ya. Penyesuaian rumus. Jadi ini sama ya, masih sama dengan yang kemarin. Z alfa per 2 ya dikali dengan akar P-nya dikalikan Q-nya per N. Ya. Nah, ini sebetulnya ini untuk sampel besar ya. Kalau untuk sampel kecil seperti apa? Untuk sampel kecil sama seperti kemarin ya, dengan menggunakan distribusi T ya. Jadi kalau yang sampel besar, pokoknya kalau yang besar-besar ini hubungannya sama Z ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, apa? T ya. Ya, kalau yang sampel besar ya, besar-besar itu Z. Tapi kalau yang kecil-kecil itu T. Ya, pengennya yang besar apa yang kecil? Nah, Yang gampang, Pak. Yang gampang ya benar. Gampang aja ya. Oke. Nah, untuk yang kecil itu tidak saya jelaskan ya. Sama sih, hampir sama. Kalau yang kecil tinggal T alfa per 2 ya. Tinggal T alfa per 2, yang lainnya sama. Oke, ini contohnya seperti ini ya, kita coba bareng-bareng ya. Dari suatu sampel acak ada 500 orang makan siang di sebuah restoran. Ya, 500 ini adalah N ya. Ini adalah N. Ya. Ya. N kecil ya, karena sampel ya. Suatu sampel acak. Oke, kemudian diperoleh informasi bahwa terdapat 160 orang yang menyukai seafood. Nah, ini tuh apa? Ini itu adalah jumlah suatu jenis ya. Suatu jenis di sini berarti orang yang menyukai seafood. Ya, tentukan selang kepercayaan. Ingat, selang kepercayaan itu berarti ada batas bawah, batas atas kayak gitu ya. Untuk tingkat kepercayaan 95%. Ya. Bagi proporsi sesungguhnya yang menyukai makanan laut tersebut ya. Jadi, langkah pertama yang harus kita cari itu adalah apa? Ada yang tahu? Halo, mencari apanya? Mencari Makanan laut. makanan laut. Cumi-cumi, cumi saus tiram ya? Mencari proporsi, Pak. Nah, Proporsi. nah, ini agak bener nih. Mencari proporsi ya. Proporsi sampel ya. Kita harus mencari proporsi sampel atau P topi. P topi sama dengan, nah, coba apa nih? 160 per 500. 100. Kan tadi kan sama ya. Suatu jenis, Ya. jumlah dari suatu jenis tertentu dibagi dengan keseluruhan sampel. Sama dengan berapa? Coba. Berapa? Yang pegang kalkulator? 0,32, Pak. Oke, 0,32. Oke, ini P-nya sudah ketemu ya. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang Z alfa per 2. Z alfa per 2. Alfanya berapa? Masih ingat gak? 5. Ya. 5% ya. Kan ini kan Ya. tingkat kepercayaan 95, berarti alfanya 5%.
Kalau begitu alfa per 2 berapa? Lupa. 0,02 25. ya, 0,025 ya. Oke. Tapi di sini yang dicari itu bukan alfa per 2-nya sebetulnya, yaitu nilai Z-nya. Z untuk 0,025. Berapa? Ada yang masih ingat kemarin? 1, berapa ya? 96. Nah, betul. 1,96. 1,96. Ya, ini bisa dilihat di tabel Z. Silakan kalau yang tidak percaya, dilihat saja di tabel Z. Cari ya, Z untuk 0,025. Itu adalah 1,96. Percaya ya? Ya. Saya, Pak. Oke. Kemudian apa lagi? Kalau begitu udah tinggal kita cari yang apa lagi ya? Ntar. Rumusnya yang belum apa? P tadi sudah, Z alfa per 2 sudah ya. Nah, yang belum Ki. Alah, Ki mah gampang ya. Ya, Ki kan tinggal 1 dikurangi 0,32 sama dengan 0,68 ya. Kalau sudah begini ya tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya ya. Rumusnya itu untuk batas bawah ya. Ini untuk batas bawah nih. Batas bawahnya sama dengan 0,32 minus ya. Ya. 1,96 dikali dengan akar P-nya 0,32 kali Q-nya berapa? 0,68. Kalau titik itu kali ya. Ya, karena di kelas yang tadi itu diapakan, Pak? Antara P dan Q-nya. Itu dikalikan. Ya, kalau dikali itu biasanya titik atau bahkan tidak ada tanda sama sekali ya. Iya. Ya. Per berapa? Per N-nya berapa? 500. Udah, gampang. Gampang nggak? Gampang. Tinggal mencari batas atas. Batas atas podo wae. Cuman bedanya ini plus. Gitu. Ya. Ini nanti dicari berapa, cari berapa. Pak, ini kerjainnya mana dulu? Ini dulu, karena sifat persuasif ya, perkalian. Ya, jangan ini dikurangi dulu ya, nanti salah. Ini dulu, kalikan, baru nanti ini dikurangi hasilnya ini. Sama dengan di sini suatu angka. Ini batas atasnya suatu angka. Nah, udah gampang. Gampang nggak? Gampang. Ya nggak gampang, Burut. Nah, ya. Oke. Siap. Ya. Ini sudah paham ya. Silakan kalau mau dipoto aja. Ya, biar cepat. Kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Udah dipoto? Sudah, Pak. Nah, oke. Foto aja ya, sahabat. Nah, kemudian ada pendugaan untuk variansi ya. Variansi itu apa sih variansi? Variansi itu standar deviasi yang tidak diakarkan ya, atau dalam bentuk kuadratik. Minta kertas 4. Halo? Halo, siap. Ntar dulu ada Lanjut, Pak. Nah, ini Ya, Pak. Kalem, Pak. tutup lagi pintunya ya. Tanya berisik.
Oke ya. Variansi itu sebetulnya adalah standar deviasi tapi bentuknya kuadrat ya. Itu menggambarkan ragam. Ragam itu apa sih? Bukan variasi ya. Variasi itu kalau variasi memotor ya. Jadi dibedakan antara variasi dengan variansi. Sebetulnya sih hampir mirip ya. Variansi itu kan apa namanya? Penyelewengan ya, atau penyelewengan itu apa ya? Ya penyimpangan terhadap titik tengah ya, atau nilai pusatnya. Oke. Itu siapa tuh yang berisik tuh? Ada rujak nih, rujak. Oke, hello. Masih dengar nggak? Masih. Ya. Pak, Ini masih, Pak. ya, ini berbeda dengan yang sebelumnya ya. Perhatikan kalau yang sebelumnya tuh batas bawahnya tuh dikurangi ya, batas atasnya ditambah. Tapi kalau untuk variansi itu seperti ini ya. Batas bawahnya itu kayak gini ya. Batas atasnya ya kayak gini. Ya. Apa bedanya? Bedanya apa? Bedanya apa? Yang batas bawah itu nggak ada 1 kurangi alfa, yang batas Nah, atas ada 1 kurangi alfa. ya, Bukan? ya. Bedanya cuma di sini ya. Penyebutnya. Coba kalau diperhatikan, ini disebutnya atau dibacanya Q kuadrat ya. Ini kan ada Q kuadrat ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ini Q kuadrat. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya C square ya. Square itu kuadrat ya. C square. Ya, ini kuadrat. Ya, jadi simbolnya kayak X tapi agak-agak lebay gitu ya. Ya, seperti itu. Ini nanti lihat di tabel ya, lihat di tabel. Kemudian untuk mencari S-nya seperti apa, Pak? Nah, ingat yang rumusnya minggu lalu udah saya berikan ya. Untuk S itu rumusnya seperti ini. Berarti kalau variansi, S itu apa sih? Halo? Lalu S itu apa, S? S itu apa S? Standar deviasi. Nah, standar deviasi ya. S itu standar deviasi. Kalau S kuadrat itu variansi. Ya. Kalau S kuadrat itu variansi. Jadi rumusnya sama saja ini ya. Cuman kalau ini dikuadratkan berarti akarnya Hilang. Ya. S kuadrat berarti akarnya hilang. Hilang, Pak. Ya, ini siapa sih yang depan TV itu? Salah satu kabar gembira datang dari Siapa itu? Dimute. Nah, dimute. Kalau mau ngomong di unmute ya. Oke? Oke nggak, hello? Oke, Pak. Hai. Iya. Baik.